Tentunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahyu Alfat Pratama, DIM 2019, Kesan 8, 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dari observasi dari kelompok kami di warung makan Anissa. Dan yang pertama adalah profil rumah makan Anissa. Rumah makan Anissa adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa boga atau makanan dengan ciri khas masyarakat Kasida. Bapak Jaka Dais sebagai pemilik dan pendiri dari Rumah Makan Anissa. Rumah makan ini didirikan pada tahun 2004 dan beralamatkan di Jalan Batikan nomor 40, Pandaian, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga sampai sekarang sudah berjalan 18 tahun. Rumah makan ini Anissa menyajikan berbagai macam makanan khas Sunda. Pengambilan nama yang dipakai rumah makan ini diambil dari anak pertama Bapak Jaka Dais, yaitu Anissa, dan Bapak Jaka Dais adalah pemilik dari rumah makan Anissa. Yang selanjutnya adalah manajemen SDM. Bagaimana menetapkan jumlah kompetensi dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa diterima menjadi karyawan di warung makan Anissa adalah mempunyai pengalaman dalam bidang memasak dan melayani pelanggan serta harus memiliki kepribadian yang disiplin, jujur, dan amanah. Untuk bagian pekerjaan karyawan sendiri meliputi memasak bahan baku, membuat minum, dan melayani pelanggan serta membersihkan warung. Yang kedua, bagaimana proses rekrutmen seleksi untuk menetapkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat. Untuk proses rekrutmen sendiri dilakukan pada saat pemilik warung sedang pulang kampung ke desa dan mencari orang yang kompeten dan mau bekerja di desanya. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada rumah makan Anissa. Menetapkan program kerja kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada rumah makan Anissa. Untuk kesejahteraan karyawan pada warung memberikan bonus pada karyawan dan memberikan waktu libur setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada lagi bagaimana meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Untuk meramalkan kebutuhan SDM sendiri, dilihat dari kegiatan yang ada di lingkungan warung makan, apakah membutuhkan karyawan lebih apa tidak. Selanjutnya, bagaimana melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawan. Untuk pelatihan karyawan dilakukan secara individu melalui pemilik warung. Dilakukan dengan cara arahan serta memberikan contoh memasak yang baik sesuai dengan menu yang standar di warung tersebut dan memberi evaluasi bagaimana melayani pelanggan. Selanjutnya, bagaimana mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Untuk mutasi di warung Anissa tidak ada karena setiap karyawan sudah bisa saling melengkapi antar karyawan. Bagaimana mengatur pensiun dan pasokannya, pesangonnya. Untuk masa pensiun karyawan warung Anissa tidak dibatasi dan berdasarkan kemampuan karyawan sendiri. Untuk masalah pesangon, pemilik tidak memberikan secara rinci. Kemudian manajemen pemasaran. Yang pertama, bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan pada konsumen. Untuk produk sendiri merupakan makan khas Sunda dan untuk melayani pelanggan karyawan melayani dengan baik dan benar. Bagaimana melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran di warung Anissa dilakukan dengan cara melakukan survei dan mengambil sampel serta pengumpulan data. Yang ketiga, bagaimana proses distribusi produk. Untuk distribusi yang digunakan warung makan Anissa adalah saluran langsung karena jasa yang dilakukan adalah jasa hybrid. Jadi jasa ini tidak memerlukan saluran distribusi yang sampai memerlukan saluran satu tingkat ataupun saluran 2 tingkat karena jasa yang ditawarkan ini sangat memberikan kemudahan kepada konsumen. Sehingga warung makan Anissa sebagai produsen melakukan transaksi langsung dengan konsumen ataupun pelanggan.
Dan distribusi ini merupakan yang paling pendek dan paling sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Yang keempat, bagaimana menentukan grade harga. Penetapan harga yang dipilih adalah prestigisi karena ingin mengedepankan kualitas. Prinsip warung makan adalah keuntungan sedikit tetapi pelanggan banyak, bukan keuntungan banyak tapi tidak ada atau sedikit pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang prima dan semaksimal mungkin serta kualitas rasa yang nikmat, kami yakin akan dapat mengambil keuntungan yang banyak pula. Ini juga sesuai dengan metode penetapan harga berbasis laba. Kemudian manajemen keuangan. Bagaimana melakukan perencanaan keuangan? Untuk melakukan perencanaan keuangan di warung makan Anissa dilakukan dengan cara survei harga bahan baku, harga sewa tempat, dan biaya produksi, sehingga dapat ditentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk memulai usaha warung ini. Nah, yang kedua, bagaimana menentukan komposisi modal dan bagi hasil. Untuk modal awal warung Anissa sendiri yaitu 24 juta, itu sudah termasuk untuk menyewa tempat. Usaha ini dijalankan secara independen oleh pemilik warung sehingga tidak ada istilah bagi hasil. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk kontrol keuangan. Untuk melakukan kontrol keuangan dilakukan secara langsung oleh pemilik warung dan dengan melakukan data dari buku keuangan di warung dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk produksi serta pendapatan kotor. Yang keempat, bagaimana mengelola laba usaha. Untuk laba usaha di warung makan Anissa sendiri baru bisa dikatakan laba atau keuntungan pada tahun keempat. Karena pada 4 tahun awal, keuntungan bersih setelah menggaji karyawan digunakan untuk mengembalikan modal awal sejak 24 juta. Kemudian ada strategi menentukan harga. Nah, di sini ada tabel, teman-teman bisa melihatnya. Ada satu ayat persatuan, harga persatuan 37 dengan membeli 10 ekor. Kemudian bebek 4 ekor dengan harga 100.000, lele 5 kilo dengan harga 250, ikan nila 5 kilo dengan harga 130.000, ikan bandeng 2 kilo dengan harga 45.000, telur dengan harga 48, kemudian ada aneka sayur 200.000, bumbu komplit 200.000, kemudian biaya lain-lain 200.000, dan jumlah dari kesemuanya perkiraan biaya total adalah 1.543.000. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi dari observasi kami dan ada juga dari menu-menu warung makan Anissa. Nah, kemudian adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah pemilihan jenis usaha dan tempat usaha sangatlah penting untuk mendirikan usaha. Pelayanan yang diberikan warung makan Anissa saat ini sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi. Kelengkapan aneka masakan di warung makan Anissa sudah lumayan lengkap dan penataannya rapi sehingga pelanggan dapat mudah memilih makanan yang akan dibeli. Strategi yang digunakan warung makan Anissa sudah sangat baik sehingga banyak pelanggan yang senang dan setia untuk makan di warung makan Anissa. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.